ما كان محمد أبا أحد من رجالكم Ya Allah, jadikan aku dari kelompok yang sedikit. Ini membuat Umar bingung. Biasanya orang kalau tawaf umroh, ini ada Pak Iwa di sini, kalau bawa jamaah umroh, doanya itu banyak sekali. Yang menjadi anggota dewan di depan, doanya, ya Allah pilih aku, ya Allah jadi aku anggota dewan. Yang ingin jadi presiden. Alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang kita rasakan pada hari ini, yang telah kita rasakan, dan mudah-mudahan insya-Allah masih banyak nikmat Allah yang akan dicurahkan kepada kita, menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmatnya, bertambah keimanan, bertambah ketaatan. Seiring dengan umur kita yang semakin menua, tidak lama lagi, cepat ataupun lambat, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita yang hadir di sini, para pendengar Radio Baitur Rahman dari RRI, semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sungguh sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita. Ada nikmat harta, nikmat punya istri, nikmat punya anak, kemudian juga punya kedudukan, punya ilmu. Itu adalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Akan tetapi dalam menyikapi nikmat Allah ini, itu modelnya bermacam-macam. Ada orang yang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang sudah ia dapatkan. Pangkat dan jabatan, dia merasa tidak cukup, punya harta tidak cukup. Terkadang yang ada keluar dari mulutnya adalah kekecewaan, kesedihan, apabila kemudian dia membanding-bandingkan dengan sesuatu yang ada di sekitarnya. Ketika misalnya tetangganya punya pendapatan yang lebih, punya jabatan yang lebih, dia pula yang sakit hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan dua gambaran dari dua anak manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika nikmat yang itu bertambah, maka Nabi Sulaiman mengatakan di dalam surah An-Naml ayat 40, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'a mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Jadi ketika nikmat diberikan kepada Nabi Sulaiman terhadap segala sesuatu yang telah Allah curahkan kepada beliau, salah satunya dalam surah An-Naml ayat 40 ini, salah satu nikmat adalah bagaimana menghadirkan singgasana Ratu Balqis. Kemudian ada satu orang yang punya ilmu di situ, dia mendatangkan sebelum kedipan mata Nabi Sulaiman, ada itu barang. Maka apa yang kemudian dijawab oleh Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur akfur. Ini nikmat yang Allah telah curahkan kepadaku, tidak lain kemudian Allah akan mengujiku apakah aku akan menjadi hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur. Profil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang Qarun.
Ketika Qarun punya harta yang begitu banyak, maka apa kata Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78? Qala innama utituhu ala ilmi indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun berkata, ini berbeda sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya aku hanya diberikan harta karena ilmu yang ada padaku. Aku yang pandai, aku yang berpengalaman. Kalau bukan aku, mana ada kamu? Begitulah kira-kira. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di masa Umar bin Khattab itu ada seorang sahabat. Dia itu ketika melakukan tawaf, doanya itu hanya satu. Doanya itu hanya satu. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari kelompok yang sedikit. Ini membuat Umar bingung. Biasanya orang kalau tawaf umroh, ini ada Pak Iwa di sini, kalau bawa jamaah umroh, doanya itu banyak sekali. Yang mau jadi anggota dewan ke depan, doanya ya Allah pilih aku, ya Allah jadi aku anggota dewan. Yang ingin jadi presiden, gitulah kira-kira. Yang ingin jabatannya naik, itu doanya. Tapi sahabat ini doanya hanya satu, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Ini membuat Umar bertanya-tanya, kenapa pemuda ini meminta supaya dia dimasukkan dalam golongan yang kecil, golongan yang sedikit, ditunggu oleh Umar. Setelah pemuda ini menyelesaikan tawaf, Umar lalu bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si pemuda ini mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau membaca salah satu dari ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan sedikit orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah curahkan, maka aku meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, nikmat ditambah. Kalau setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita tidak pandai kita syukuri, maka azab Allah itu sangat pedih. Kita punya mata, nikmat mata itu bisa melihat. Pertanyaannya, ketika Allah titipkan mata kita, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat? Apakah kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Kalau kemudian nikmat mata ini diberikan tapi Al-Quran tidak pernah kita baca, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika nanti Allah mengambil nikmat mata ini, maka kita akan begitu menyesal dan bersedih. Kita punya nikmat kesehatan, kesehatan ini kita gunakan untuk apa? Apakah kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau kemudian menjauhkan kita dari Allah? Kita punya nikmat harta, apakah harta yang diberikan oleh Allah, kedudukan dan jabatan yang sementara, menjadikan kita sebagai hamba yang kemudian semakin mendekati Allah, atau kemudian membuat kita lupa, lalai dengan kenikmatan yang telah Allah berikan? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan beberapa rukun ya untuk kita penuhi terhadap setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Ini rukun nikmat, yaitu dengan penuh kesadaran kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan, lagi maha terpuji. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan kebiasaan kita ketika ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apakah Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat yang paling agung, nikmat kesehatan, nikmat harta, punya anak-anak yang soleh, punya istri yang soleha, seorang istri punya suami, maka
banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini pencapaian yang aku dapatkan itu karena anugerah Allah. Aku tidak punya kekuatan apapun. Hebat kali kita. Kalau kemudian Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan. Orang berkumpul untuk memberikan sesuatu kepada kita, Allah tidak ridha, maka sesuatu itu tidak akan pernah kita dapatkan, walaupun orang berkumpul sedunia ini mendukung kita. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak, langit bergerak, arasy Allah bergoyang, satu dunia ini ingin menghambat kita, maka tidak akan pernah terjadi apa yang diinginkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup di atas dunia ini bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Kalau kita bergantung kepada manusia, siaplah kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba yang tidak akan pernah kecewa, karena Allah punya caranya untuk memberikan kepada kita. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, at-tahaddus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ketika nikmat itu kita dapat, itu kita ceritakan, kita kabarkan, kita informasikan kepada orang lain. Tapi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian merubah niat kita. Contoh, bapak ibu mendapatkan kedudukan jabatan tertentu, ya nggak apa-apalah, buat kenduri syukuran. Ada sesuatu yang biasa kita dapatkan, yang selama ini mungkin kita impikan belum kita dapatkan. Lalu kemudian kita undang saudara-saudara kita ngopi bareng habis subuh, misalnya seperti itu. Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian menimbulkan kesombongan. Jangan sampai kemudian menimbulkan ria. Bahwa tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bahagian daripada kesyukuran kita kepada Allah. Jadi yang pertama, kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, lalu kemudian kita berterima kasih kepada Allah. Lalu yang kedua, kita menceritakan, alhamdulillah anak saya lulus ke Mesir, alhamdulillah saya mendapatkan harta yang selama ini saya cari dapat kembali. Jadi kita ceritakan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan yang kita dapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ini yang menjadi juga alat ukur, Pak. Apakah apa yang dititipkan oleh Allah itu menjadikan kita dekat dengan Allah? Kalau bahasa begini, apakah harta itu barokah ataupun tidak? Apakah istri ketika kita menikah itu membawa kebaikan kepada kita ataupun tidak? Itu parameter sederhana. Lihat yang ketiga ini, bertambah tidak ketaatan kita kepada Allah. Jadi ketika misalnya Allah titipkan jabatan, ketika Allah titipkan harta, Allah berikan sesuatu yang mungkin tidak diberikan semua kepada orang lalu diberikan kepada kita, lihat kedekatan kita kepada Allah bertambah ataupun tidak. Sujud kita semakin lama ataupun tidak, zikir kita berkurang ataupun tidak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian harus menjadi catatan penting kepada kita. Umur kita bertambah, nikmat semakin banyak yang sudah kita habiskan. Kita semakin taat kepada Allah ataupun tidak. Lihat kasus Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, biarkan aku malam ini bersama Rabbku. Maka Rasulullah kemudian berwudu, lalu sholat. Dalam sholatnya beliau menangis. Maka kemudian Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjanjikan kamu syurga? Engkau adalah hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Jadi tidakkah aku kemudian menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi ketika Allah memberikan segala sesuatu kepada Nabi, maka ketaatan Nabi bertambah. Kadang-kadang kita baru merasa sedikit banyak ilmu, ya, dekat dengan Allah, nah sudah mulailah nyolong selesai dengan babnya. Zikir lebih lelon dibandingkan ron, lebih banyak saya dibandingkan anda. Akhirnya dia
meninggalkan amal-amal ibadah tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dijamin masuk surga, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Rasulullah SAW beribadah unlimited sebagai wujud kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga mengatakan zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Ini sesuatu tabal, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika nikmat kita bertambah, ya, ketika Allah titipkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka jadilah hamba yang paling bersyukur. Untuk melihat kesyukuran itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 rukun. Rukun yang pertama adalah i'tiraf, mengakui itu datangnya dari Allah. Jangan pernah mengatakan ini kehebatan saya, kalau bukan saya mana ada. Yang kedua, tahaddus, berbagi dengan berbagai cara. Ada yang berbagi secara silent, ada yang berbagi tidak secara silent. Silent dia berbagi secara diam-diam. Ada yang kemudian menceritakan, tapi jaga niat bahwa ini bahagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tambah taat kita. Jadi tambah nikmat, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Dampak terakhir, tambah rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Saba ayat 13, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai Daud sebagai wujud kamu syukur kepada Allah, karena sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, yang mengikuti kajian demi kajian dimanapun itu, tambah iman kita, tambah amal kita, tambah nikmat kita. Mudah-mudahan tambah syukur, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur, yang sedikit itu kita ada di sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا
والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسر الفاتحة يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته